Yang ini pegang mana? Kari sombong, kari yangkuh, yang hanya punya prinsip menampakkan kemerduan suaranya dalam bacaannya, nyan kari nyan gepas dalam neraka yang paling ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musaddiqu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung dari lanjutan pembahasan yang lalu mengenai tentang bagaimana menjalani ibadah dengan ikhlas. Maka pemahaman yang kita sampaikan diliput cukup lengkap pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan mengenai bagaimana definisi ikhlas yang kali kita sampaikan. Mudah-mudahan lebih pemahaman oleh Allah. Kemudian dipertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ikhlas. Nakal Rasulullah Rabbi Allah Ta'ala sumastaqimu kama umirta. Tuhanku itu Allah Ta'ala, kemudian tegaklah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Artinya jangan sekali-kali engkau beribadah kepada Allah karena memperturut keinginan dan memperturut kemauan nafsumu, dan jangan engkau ibadah kepada Allah kecuali jangan sekali-kali engkau tunduk patuh hanya semata-mata kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Dan tegaklah kamu dalam ibadahmu itu sebagaimana engkau diperintahkan. Hadhihi isyaratun ila qat'i kulli ma siwallah. Ini merupakan suatu isyarah petunjuk kepada bagaimana kita memutuskan setiap sesuatu kepada barang-barang yang selain Allah dari semua celah-celah bentuk-bentuk pemikiran. Itulah hakikat ikhlas yang sesungguhnya. Jadi dipertanyakan kepada Rasulullah mengenai tentang ikhlas. Jadi Rasulullah SAW takui Allah sebagai Tuhan, kemudian tegak dalam ibadah sebagaimana kita diperintahkan, artinya tunaikan seluruh bentuk perintah-perintah agama. Aturan-aturan syariatnya lebih sempurna ada buku. Ketika aturan syariat kata ikuti, nyan karena peluang kita untuk terus kepada perjalanan ikhlas. Dan ibadah yang terlakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Artinya kanyo nak memiliki pemahaman tentang ibadahnya. Kau nak saya mekatuk dan di kamu salah kan? Ini orang orang gepikir gaknyan ka benar ketika berada di tempat benar. Getanya benar berada di tempat benar ketika kebenaran itu dipahami. Nah dasar getanya terus lam musalla lam masjid ke tu kiblatnya nah dasar. Tapi menyohana dasar petunjuk nya ada bulam musalla lam Ka'bah tu masalah. Jadi kan arti bate urang kita mamping Ka'bah nya kagot mandu. Asal juruga aju. Mun tamong di juruga bulah ideh ke bina Ka'bah agaknya. Tapi ganyan kan urang yang bermasalah dalam aturan agama Allah. Nah, kemudian ibadah getanya hanya tunduk patuh dia hanya kepada Allah, jangan karena memputarkan keinginan dan petunjuk-petunjuk nafsu. Artinya dalam ibadah getanya baikna celah hati getanya dibelokkan kepada selain Allah walau sekecil apapun. Walau beo upayakan hati getanya baik metemung ibale keinginan nafsu dan dibalik syahwat getanya. Ya, sehingga nah dalam penyampaian kedihenti uke dalam bentuk pencapaian ikhlas yang pertama getanya berupaya supaya bagaimana amal itu menjadi sebagai sarana untuk pendekatan diri kepada Allah, dan berupaya bagaimana amal itu dalam mengharap pahala dan mengharap sebentuk penghargaan daripada Allah, upayakan supaya amal itu makbul. Untuk makbul amal dia punya syarat lagi. Berterima ngamal itu nya aturan lah. Ya. Di antara aturan-aturan yang sangat menonjol yang berada pahami itu aklul halal.
yang pajuh hala merupakan aturan yang sangat dinomorsatukan dalam pencapaian amal untuk diterima oleh Allah. Coba terbayang urutnya, getanya yang memungkinkan tak pahami setingkat dah usaha getanya, jerih payah getanya menjadi halal. Ya, makan rugo mentang. Hati rugo mana? Lu tak korupsi, tak pengungkap, tak habis penggampung, tak kohnya, tak koh jih tanpa aturan. Ante ujung hota tanya, blo baje begat, pajuh makanan sehat badan, jauh semiji semayang. So terima. Karena apa? Syarat utama untuk makbulnya sebuah amal itulah akalul halal. Pajuh halal. Berarti usaha halal, makan halal, proses halal, sehingga menjadi darah daging yang terkonsumsi itu adalah semua dari unsur-unsur halal. Bila atanya kata miliki, nyan karena nomor yang pertama katanya untuk bisa beranjak kepada makbulnya sebuah amal. Ya, kan. Kemudian ibadah getanya untuk memutuskan semua mata rantai kepada yang selain Allah. Dalam pandangan tanya, ibadah tanya hanya punya satu hasrat di jiwa untuk disaksikan Allah. Ya, ditanya hanya yang dalam jiwa itu semoga ibadahnya yang menyaksikan hanyalah Allah, yang tak tuju hanya kepada Allah. Teman so yang sanggup atanya. Ya, dalam kitab pun kagak tulis la yatiquha ilal akabir, tidak mampu menjalani semua proses tersebut melainkan hanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang haya. Berarti orang yang mampu menjalani ibadah dengan ikhlas, nyan orang yang tergolong orang hebat. Dan memang hebat. Nyan kenyan sifat pekan orang-orang haya. Artinya tegakan pahlawan yang dipikirkan sesuatu yang sedang dalam proses pekerjaan, itu jiwa pahlawan. Jadi sampai tanya dengan tak cematok pikiran de kebam moto, dengan tak jauh belang pikiran ke mekat, nyen pasti bandua hana menghasilkan, belang hana bisa maksimal, penjualan pun hana bisa terjadi. Bahkan karena pemikiran dia terbagi, konsentrasi katanya berkurang. Menyelon temayang mungkin kusuma katanya, satu arah hanya kepada Allah. Dalam nilai-nilai pekerjaan serius, ya. Jadi berserius katanya. Kemudian lawan ikhlas ria. Sebut tadi bukan hanya ria lawan ikhlas, amalan-amalan lain yang merusak ikhlas, tapi yang sangat menonjol ria. Ya, maka ria pada prinsipnya yaitu berbuat satu amal yang punya hasrat mengambil keuntungan dunia dengan jalur amalan akhirat. Utaria tak puput sabuh amai di dunia yang sedia ditajak untung di akhirat, ternyata katanya kata segerakan untuk mencapai maksud dunia. Ya, atau dalam definisi lain, tak puput sabuh amal yang dalam hati katanya na sabuh posisi yang tak kebah kepada yang bukan Allah. Itulah dunia. Supaya maksudnya maksud pribadi yang terselubung di sebalik amal ibadah tersebut. Lahir katanya orang pupuk ibadah, lahir katanya orang berjalan menuju keridhaan Allah, tapi di prinsip jih pada dasarnya katanya dengan tasam sesuatu kebohongan. Cuma tanya hendak tahu apa untuk nagu pegah menyebut katanya na dalam salah satu hadis yang uraikan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab awalun nas yuqda fi yaumil qiyamah salasah. Di antara yang dipegang oleh Rasulullah SAW, seawal-awal manusia yang diadili pada hari kiamat 3 golongan. Jadi udang yang paling pun proses huru akhirat itu nal heboh bentuk manusia. Ya, Pak. Kita sampaikan yang ini. Yang pertama dipegang oleh Rasulullah SAW,
Man ta'allama ilma li ghairillah wa rada bihi ghairillah falyatawba maq'adahu minan nar. Seseorang yang menuntut ilmu Allah bukan untuk Allah dan dia punya keinginan kepada yang selain Allah, maka tempatnya disediakan di dalam api neraka. Hun kon ya tuntut ilmu kon hun agama. Dan lehna ilmu kon tujuan untuk puput perintah agama. Nyan ku urang nyan ke bah tempat li Allah dalam neraka. Artinya bila tak pahami le tengok tak secara garis besar ramai orang yang ber. Nya lagi orang yang ber di masjid ramai, yang ber pesantren ramai, yang ber di majlis taklim ramai. Tapi muatan pribadi, alasan yang membangkitkan keinginan untuk belajar nya hana sama dong tu. Ulam menyona zaman yang kekengkeun le orang ciri zaman ni ber ne keput ya ber ayah. Ngat mulia katanya. Keput abad ayah ngat dihormati katanya. Keput abad ayah ngat dikagumi katanya. Keput abad ayah ngat hebat katanya. Jadi nan tak kaya mengunci laulailah ni. Ya abad untuk hebat, untuk wibawa, untuk haya dan untuk hal-hal tertentu. Yang lain putang keputusan mak anu teh gebah bakauri. Le pajuh bu si manok gah mangat ke. Nak mangat kauri. Mangat. Mangat si manok ni mangat. Menyemangat nak yabuk malin. Ya. Jadi bayangan ini putar nyo menyemalin pasti makanan mangat-mangat kauri tapi si manok tapi. Jadi laulai demi ibu putar yang ke kauri. Jadi tewo menyohanai silakan bak kauri bengeh. Tewo kampung menyohanai baca doa kedung gelantong krimu bengeh. Merasa tersinggung maka tidak dihargai. Mungkin insya pertama keinginan belajar ilmu yang termotivasi untuk menjadi seorang alim karena hasrat-hasrat bunuh yang dalam selesai hana tuntas pemahaman ya benar tu mana tanya tunggu hai kagak pegah le Rasulullah kibahna cuman tanya sagai hana mampu mengkaji dan hana mungkin terjemah tiap dunia urang ya kemudian yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu yang sepantasnya sedianya dia menuntut ilmu itu karena Allah, namun dia menuntut ilmu bukan karena Allah dan tidak mau mengajari ilmu melainkan dia untuk mendapatkan bahagian-bahagian tertentu daripada dunia. Yang diberikan Rasulullah lam yajid raihul jannah yaumil qiyamah. Nyan urang yang lagi yang kepegang hama temeng combe surga. Urang tuntut ilmu hanya untuk mencari posisi dunia. Nyan urang nyan hama temeng combe surga. Kiban tuntut ilmu yang temeng posisi dunia. Aino katanya menyokal ilmu kamali kai pakai ba MPU. Kadikeun majlis ulama. Mampu salah MPU hana salah. Memang beliau orang-orang alim. Yang tanda pegahnya hasrat yang tertanam dalam jiwa hanya untuk mencapai posisi tersebut. Keputaya minta ilmu, keputaya menuntut ilmu Allah. Karena memang na ilmu itu yang dumpu mudah, usaha mudah, harkat mudah, harta mudah, hanya keinginan dunia. Ya. Alanya menyegetanya malam putar dalam pemahaman tu akan sabuk derajat yang tinggi dan kedudukan yang hebat yang menguntungkan yang mendatangkan kehidupan jut ke biro pulan, jut ke kepala pulan, jut ke pejabat pulan, padit gaji 10 juta, 20 juta, 15 juta. Lagi motivasi hafiz, apa yang menggerakkan dia menghafizul Quran? Boleh belajar hafal Quran. Hanya terbayang bahwa seorang hafiz minimal gaji ketika dikontrak di sebuah masjid itu 15 juta, 20 juta kisarannya. Jadi hafal Quran bulan-bulan bahkan bertahun-tahun hanya untuk mencapai gaji per bulan seukuran 20 dan 30 jutaan. Alia menyanai pakai begitu. Berarti punya keinginan tanya untuk mendalami sebuah pengetahuan menjadi besar dan hebat hanya untuk dikagumi dan mendapat kehidupan dunia. Yang bingung masalah. Kemudian dipegang dalam hadis seperti man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu liyujadi bil ulama atau liyumari bis sufaha,
Untuk apa menuntut ilmu? Supaya diakui keilmuannya. Yang kata ya abud memang kamalim kah hebat, tak ikut pada bawah perbandingan, tak ikut pada bawah perdebatan, tak ikut pada bawah wawancara, pasti diakui keilmuan tanya. Apalagi kagak sebut oleh para ulama, apalagi kai hei tanya sebagai ulama muda, ulama tua, ulama karismatik, ulama kontemporer. Oh, megah juga. Ya, baik tulis bah FB macam inilah ulama kita, ulama terbesar, ulama terhebat, ulama kontemporer, ulama muda dan segala macam. Jadi hanya untuk mendapatkan legalitas tersebut, maka dia berupaya sedapat mungkin untuk menjadi alim. Atau menuntut ilmu supaya ditunduk, dikagumi, diakui, dihargai oleh sekejumlah kalangan manusia-manusia bodoh. Ya, ente tinggal dalam kawanan-kawanan urang ngicum jaroi balik-balik menyokon katanya kena hai patih bele urang. Ya, istilahnya dia sudah fanatik buta. Halu harum mereka keun le tunggu bulan nyan baru jadi hana kenyan hana jadi halu hana jadi harum. Nyan benar. Dan urangnya terjadi katanya tergunci di benak para awam masyarakat bawah bahwa guru itu, ustaz itu, tengku itu dah yang menjadi idolanya. Yang menyadron bengelung yang nya tengku gelung dona. Menyokan longkan tengku yang buat abu pulan menancik yang ulama di mata itu abu itulah, yang lain bukan. Yang piramai orang yang tinggal nak bahasa aja hati abu anak pui kamu nabu raw ya tengku dia abu anak pui kamu nabu ngendebu raw hilangkan bahasa-bahasanya na tengku raw na abu raw temai igap kan abu igap kan tengku itanya sakai tengku dengannya. Siapapun para alim yang memiliki keilmuan dalam pencerahan penyampaian agama yang mandum guru danyo walau hana dapat akui keilmuannya. Jadi baik pengakuan tentang keilmuan seseorang ketika dia nak tamu gure barunya mana tamu gure hana takui keilmuan ganya. Malah terkadang yang menjadi hidayah alasan lebih hidayah Allah kita kadang kan dengan orang yang tak ikuti. Malah orang yang hana pernah terkagumi, hana pernah terhargai, sekali waktu merupakan tanya bak pegah katu putak hidayah alamati itu untuk berubah sebuah keadaan yang keliru. Ya. Atau dia menuntut ilmu supaya berpaling semua wajah manusia kepadanya. Kepu ya bet. Ya mengadi hormati tu undang kono undang kedai hoi kena hoi kedai asai tajak baca nak cik ike hai peduk ilikut. Ya tempat duk mangan makanan disajikan serba meriah mewah, alanya na pelayan, alanya na yang menuntun bantatun pemotokon kana urung sambut, kana urung kawal, kana urung jaga, kana urung majaro, na urung tiji celep, na urung tiji tah. Tak ubahnya sebagaimana rasanya seorang pejabat, dia pejabat dia tak mau lengser dari jabatan. Akan tok bak bajai kana urung tiji ilke. Tiji batai, tiji tah, tiji batu, tiji dompet, tiji buku, mandum kana. Jadi menjadi orang hebat itu luar biasa. Jadi kelamaan dengan keenakan rasa dengan pelayanannya, jadi tanya ingin dia bergeser dari pelayanan mengatnya. Yang kamu piruh dengan nafsu. Bila nyan maksud getanyo te tuntut ilmu nyan adkhalallahu nar nyan lama pui neraka gejolok oleh Allah bumalim dan apui neraka tempat bersufi dan saleh dan tapi tadi musaleh ana sadakeun urang saleh ana meunana akhlak urang malim ana meunana pekateun nyan urang malam nyan tengku malam ke tengku malim ye tengku malim ana pekateun nyan tengku saleh hana lagi yang pekan bawaan akhlak yang tengku salah biasa mampu saleh-saleh ro ya yang ada tubuh tu iban yang ada tubuh yang rela debu maksudnya yang tubuh gimana yang rela debu yang ada tubuh gimana yang ada tubuh ni yang rela sorela maksudnya ai munyo sorela yang lahir lah kan buat ro cok barang ko jaro yang karela ro ke cok tikin cungki mata rela ro oi ada banyak ha banyak
Nyok boleh baca. Katanya adalah wajib. Baik baca. Bunan teh adalah tubuh. Anak ilmunya rela tubuh. Kenyang ke nanti mah. Mana adalah tubuh mungkin maksud gua cala mana kan? Orang berilmu beramal hana ikhlahnya lagi tubuh hana nyawong. Berarti hanayum tubuhnya. Hai menyat tubuh mati tu tubuh. Mana hai? Jadi tubuh tu yang berharga semasa bermanteng nak nyawong. Jadi kehidupannya bermakna semasa nak perjalanannya diisi dengan ikhlas. Ya, menan geng bujala. Kemudian yang terakhir kepada Rasulullah SAW, si berangkasa dituntut sabar ilmu. Kan. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada beberapa sungai kecil. Dalam neraka tengok kepada Rasulullah na kerung-kerung ubud, alu yang tanya. Di mana dalam aluannya nepegah ada sebuah tempat pemotong yang sangat mengerikan. Yang dalam aluannya na tukang begal istilahnya. Tukang koh hurung, begal. Yang cukup ngeri. Yang kata mandu minta memohon perlindungan ba Allah daripada kengerian azab neraka tersebut. Tiap urau pertuh draw orang yang bertempat oleh Allah dalam nerakanya, iaitu dari golongan-golongan qari yang mereka menampakkan qiraah, bacaan-bacaan mereka itu dengan bentuk amalan-amalan mereka itu. Yang ini pegang mana? Qari sombong, qari yangkuh, yang hanya punya prinsip menampakkan kemerduan suaranya dalam bacaannya, nyan qari nyan gepas dalam neraka yang paling ngeri. Jadi kan mangkalaga tu tentang ka surga ju. Kan bangkai baca Quran ya fai Quran tentangnya ditanya-nya ada pikirnya atau surga. Ilmu yang membuat jih termotivasi untuk menjadi hafiz, menjadi qari itu tak ada sarji. Kemerduan suara yang digunakan dalam sembahyang untuk apa maksud jih? Ilung na sejarah katanya nangon kayu baca doa tapi entai pupun sama dia kun kul hu hang gede menganya. Dengan bah tengku mentang pupun. Lembu poi lo. Entai doa tu bagaimana? Tok dengan doa katanya. Ya, kebetulan dia kamu pegang perkumpulan muda. Itu nak sampaikan jamaah sama dia pemuda. Ura-kura berganti ura, kamu bulan tercium keinginan gatnya. Bak si ura getanyang ba anak muda. Yang lain dari jamaah. Solagak sulun nang dengku. Ya, yang kenya masalah pakan hang getem pukun kulhu beo tagai kun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambung itu kabeh. Tapi menyuruh baca doa kan drop 15 minit manggil-anggil su yang kehina. Hang doh pelam tiru gaya irama Syekh Mesir, Syekh Arab. Hana salah. Tapi tiruan-tiruannya untuk apa? Untuk mendatangkan kemesraan tak melemah, indahnya suara tanya baga. Hanya neraka apa je? Ya. Yang kajian penyakit ego, penyakit embung, angkuh, sombong, yang penyakit paju ikhlas. Dan yang penyakit binasa di akhir. Maksudnya orang kari yang ketembut. Nyokan kun kurang kari. Umum jih kurang kari hang ketem ikut beut. Ngetem ikut pengajian. Hang ketem ikut pengajian. Dan umum jih hang ketem beut pi. Ida ketem beut kari tak kala hang kala ke. Ya menyokari ulangin na rumpuna ulangin depa. Menyenau pekan buma tu lapih dia mekuh hidih urang purna kari kedih gelit. Tapi menyemunafikah baju tasawuf sekedar tauhid ala kadar untuk mendamaikan jiwanya sebagai seorang hamba Allah yang betul-betul je makhluk Allah nya hana galak. Hana motivasi umbu kena hana gairah hana semangat mecu pi kena. Nah coba anak kala. Dan di mata orang kampung masyarakat tanya orang saya kala gasu kaget baca Qurannya kabeh dumbu. Hana tunggu. Kamali. Kadai ganyan yang je baca Quran. Mutajwid yang naruh. Nah rame kari lanyo kari yang naruh tajwid. Yang ladum hayu qiraahkan dan butuh tajwid dan lagak suara tu. Tapi hana mukom.
Yang ladum nasi qari lagak su qari ahli tajwid, faham persoalan dan faham hukum. Nyangka alhamdulillah. Tapi yang ditanya pun baik terpedaya dengan merdunya suara. Ulam balik ada imam lagi kita mempunyai orang memang tengku menyedron imam kamu akan cukup tenang nyaman kusyuk. Imam kusyuk lagi mang tahu petang kusyuk biganya. Bahaya. Kadang kan kusyuk gemeng hayal dalam kemerduan suara yang mendengar. Hayal ke dak kusyuk. Kusyuk menyena hadir hati hanya untuk Allah, tidak pernah tergeser ka kusyuk. Mang ada menghayal ke medan Aceh ke bekas cukup mengat sama yang ndon dengku. Ya, kan? Manansyid ditanya orang yang hebat, pejabat, orang kaya, hartawan yang lebih harta, yang kala kedudukan. Yang jadi ngetembet. Karena ka terpedaya dengan menganggap sudah mapan di levelnya. Yang kejap punya pejabat-pejabatnya payah bet dengan pejabat. Yang payah pimpinan yang pegak bet. Mahal tembel orangnya. Tak pegah ditanya kecil tu mahad om pegah pi agama ba dia kadang agama hantam dengar pi agama ba TV dengar ke buka YouTube orang ke hayah tak agama buka video buka YouTube mendengar yang gina agama. Adapun pengajian jarang-jarang dia mau ikut. Nya kentakkeun ku urang tertentu untuk dipahami ke mandu level. Kadang ada ditanya tek kaya sangen ke bawah dia begitu tapi hana cocok grup. Yang bejo dah pegang. Yang mesti tingkat ada dua dalam masjid. Padi lebih haya katanya. Hana yang lebih haya kan? Sederhana mata. Cik tanya urung pukul silap tanya apa? Yang gagak silap jangan siap apa? Ya, tanya ya hana-hana kehidupan, yang nana kehidupan sibuk dengan tugas masing-masing barangkali. Nyo sebagai renungan kajian kita ulang-ulang bahwa dunia yang tadiaminya sudah berada di penghujung. Kadang tak ke kiamat. Salah satu bentuk nu kebaca-baca lah dalam video-video dalam YouTube dan direct mandum ka ditaburkan di FB mandum ka IPA. Salah satu bentuk uranya tanda kiamat akhir yang kamu menonjol sah semujid ramai warung. Tak balik ini. Kosong semujid ramai kafe. Nak cerita biar satu ni cerita apa kafe ni. Tajak apa kafe yang tak kalah adalah tontonan manyat-manyat hidup. Urang lagi urang mati lagi manyat tapi udip met-met baju-baju tiga ke. Pi menyata terperhati hana met-met pi. Tenang lagi urang mabuk mandu. Cini-cini ba kafe nya asik dengan handphonenya masing-masing. Atau katanya sedang didesain oleh Allah dengan gato bahwa itulah bahagian daripada kelengkapan kiamat yang menjadi bahagian tanya. Katanya kaitan dalam alat kelengkapan kiamat. Buka juga kafe beramai-ramai orang ci buka jangankan 10 20 tu je buka, tetap ramai. Tetap. Tapi masjid andaikan tatuk tak bersabar makin hana urang. Ulang tak malu ya pusat kota na tabo, Kampung Jawa na tabo, Aceh na tabo, Kuala na tabo. Cia pada drone urang dalam masjid. Hana kan? Ya. Ya gitu. Kon hanjat jak ba kafe dengan mai tu pun hanjat ba kafe. Hai kan ajak enjak aju. Tapi berta tu perkara tu apakah dia juga bahagian daripada orang yang melengkapi data kiamat? Hanya macam mufam. Sering-sering juga dua ba kafe dia. Jadi hidup le wate di musuh masjid ana wate. Ba abet hana wate. Ya. Malah nampak Sayyidina Ali kan jalan yang paling terjal, jurang yang paling menakutkan yaitu belokan jalan menuju masjid. Cukup jurang jalannya. Lagi orang iya rak bineh jurang gedeng. Terjal tak jurangnya. Angker tak, seram tak hanggejit. Maka hati-hati tak. Sehingga orangnya urung teng nejak tu masjid perlih lagi urung mendaki. Satu tiroro, tinek-nek yang pilih-pilih. Ya, dan penantian yang paling jenuh yang melelahkan putah yang kedua lagi orang duduk dalam masjid preh dengar ber paling bosan paling jenuh dan paling melelah tak kira ke hana hek tapi paling hek paling bo nerenung tu ngedalami tu nyawa tanya si jiem ber tang-tang si agak-agak tiuro ti malam hap hop tu mengup tu
Ya, mi tempat dua jam berat lom kasu itu. Ya, mana. Pulang mutu narata kampung orangnya ti malam pegak beutnya makasu ju beut ti malam. Ya, nyampi masalah. Ka hanjek beut ti malam tu. Ha tuh meja beku. Ya. Jadi pelan-pelan karenungi lagi tanya bahawa jauh masjid adalah jalan yang paling menakutkan, anyen penantian yang paling bosan, yang kedua sampai selesai di halqah majlis ilmu. Ya, kerja hana mandum tanya punya persiapan sehingga siap dengan ridha atiku yang akan dijuk bahagian waktu oleh Allah. Kemudian juga ria nana bagi dalam dua bentuk. Ada ria semata-mata, ada ria yang bercampur. Ria yang semata-mata yaitu berkeinginan dalam beramal hanya untuk maksud dunia, tidak bercampur dengan keinginan akhirat. Amalan yang terpubut hanya untuk tangga dunia, semua hanya untuk prosesi, untuk menjadi masyhur, menjadi megah, menjadi tenar, menjadi hebat. Ilmu yang kami miliki hanya semata-mata untuk tamita keuntungan duniawi, hanya semoga kita dikagumi kita kan. Nyan ehnan, nyan berarti ka memang hana li mubiu pi ikhlas lamati. Atau na yang mujampu ni pegah. Dia punya keinginan kedua-duanya, maksud dunia dan maksud akhirat. Dunia pi benar, akhirat pi mudah meng. Nyan tu kan tanyang ba ati dro. Ilung yang temu buatnya betul kerana Allah hana menjampu mbeo. Ya hana pada pegah badrawan kata buat hajat hana pegah yang buat. Idro mana cinta ni ada ngabut nani ada ngabut atau 9. Kamilah mana lagi rungjak Jumat aku deh. Tu siap-siap baju rencana ya belum ke tampilan tamang tu masjid Jumat. Jadi kan semata kerja usah masjid dia baju Jumat usah masjid. Cik jak apa sayang ke muka liang dan Jumat. Yang rencana kau sama masjid pasal yang ke dia ya belum ke tak. Jadi ia juga dari perjalanan dan dari cara berpakaian karena maksud katanya itanya ya apa menancit 9 atau yang direncanakan alah dang-dang temayang isya dia buat ya daripada hana kaget tapi yang lebih hebat kita si punya perencanaan memang aturan dia program. Ya, irung jam sekian-sekian mengikuti kegiatan pengajian. Dari jam sekian-sekian mengikuti acara pelaksanaan sholat jamaah. Selesai pulang ke rumah. Ya, berbahagia dengan keluarga kami. Istirahat. Ada lagi acara. Nyenang programan tu kan program 9. Bagi partai. Tapi punya program 9 berarti hana yang istimewa. Lagi ada program sebutnya beristimewa, berhebat, berhaya, nyen bakso. Bak urung ron yang ber. Punya orang semua lo anggap mandum anggap beutnya istimewa dan hebat. Mandu orang semua beut agaknya nana mencelu. Tapi jemaah pun tidak semuanya menganggap pengajian itu hebat. Maka hana hebat. Tidak semua jemaah menganggap pengajian itu penting, maka hana haya. Tapi ci mesti tak anggap beutnya penting, pasti hebat haya. Ketika hebat haya akan tersingkirkan yang lain daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Bahkan karena beutnya adalah hebat. Haya. Kan haya buat Ustaz Abdul Samad dan buat Buya Yahya kan ustaz-ustaz yang masyhur di FB, di YouTube, di internet tidak demikian. Karena orang yang terbatas. Mungkin isi waktu ke tanya mandum. Walid Hasanon Abu Mudi cuma 0 Abu Mudi, Abu Bayabati cuma 0 Abu Bayabati. Hana mungkin isi semua hajat tanya. Ayah sob gini cuma beliau satu orang. Hana mungkin kepenuhi ubin undangan tanya. Tapi ia kan perpanjangan daripada semua pengetahuan yang beliau salurkan kepada guru-guru danyo. Coba dianggap itu hebat. Sembahyang, tate mabe-abe tetapi menyo memang punya kesan di jiwa bahwa itu hebat penting. Karena itu sarana pendekat dengan Allah. Menyuka pentingnya berarti penting pelaksanaan. Tanya ingin merumpok dengan pejabat, merumpok dengan Pak Bupati. Hanjat dan merumpok langsung harus terjadilah urung-urung yang berdekatan dengan beliau. Yang tujuan merumpok Bupati tapi hanya merumpok misalnya merumpok dengan bapaknya, maka bapak itu juga penting. Jadi memang kita punya tujuan untuk menghadap Allah, mencari ridha Allah, maka ibadah itu penting, pengajian itu juga jauh lebih penting. Karena al-ilmu imamul amal. Nya tanya, nya mampu tak pak? Menyampu tak pak? Nya akan tinggal lain-lain. Mahan hana bisa berubah. Siang tu.
Assalamualaikum. Salam, gimana? Ni aja, belum ngantong buat. Ayo. Ni aja. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian bekasan daripada perjalanan amal guna yang tersebut dengan ikhlas dilikut, iaitu efek jih kepada dua buah bentuk. Yang pertama, upayakan amal ikhlas yang kita lakukan sebagai sarana qurbah, pendekat kepada Allah yang berpegang guna. Yang kedua, ikhlas dalam pencapaian pahala yang maksud berbalah oleh Allah dengan balasan pahala. Usahakan bagaimana menjadi amal itu makbul, diterima oleh Allah, semoga mendapat penghormatan dari Allah. Jadi menyohana makbul, maka hana pacok hasil, hana pacok untung. Ya, benar. Kemudian hindari penyakit munafik yang menyebabkan batalnya pahala amal dan tersingkirkan kita daripada tujuan-tujuan agama. Dan betapa boleh katanya penyakit munafiknya bahaya. Ya, Mbak. Dan nyan penyakit yang sangat gecela dalam agama, serta penyakit yang mendatangkan siksaan dari Allah. Salah sebuah bentuk munafik ketika dalam beramal berbuat itulah menjual agama demi dunia. Pegah hana maksud dunia, ya ubibut tanya sedang menyelami dunia. Nyan tagai. Cuman yang so yang paling jujur jawab, itulah jiwa masing-masing dengan pengetahuan. Ya. Aisyah. Ya, barangkali demikian. Nanti kita sambung kembali di pertemuan yang akan dari penyakit nifak tersebut. Terima kasih.